Assalamualaikum Mas Ali Aridli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi akhirnya di sini. Alhamdulillah. Mas Ali ini tergolong ini nih, guru saya ini. Maksudnya quote-quote-nya saya ini nih, menjadi semangat saya ini. Nah, Mas Ali, Betul. saya itu pengen tahu, dulu setelah lulus kuliah, itu perjalanan pekerjaannya sebelum sampai akhirnya memutuskan sekarang menjadi guru les online ini apa saja sehingga sampai menuju jadi dari pekerjaan yang lulusan apa kemudian sampai akhirnya memutuskan untuk berkarir sebagai guru les offline dulu ya belum online ya. Mohon bisa diceritakan. Saya lulus dari ITS ya, Institut Teknologi 10 November. Nah, jurusan teknik elektro. Ya, begitu lulus, yang pertama kali saya lakukan nyebar undangan. Nyebar lamaran. Oh, nyebar lamaran. Iya kan? Iya. Mau ngundang dulu, ngelamar dulu dong. Oh iya. Salah ngomong yang pertama. Jadi nyebar lamaran, ya pertama kali saya kerja itu di ini. Dulu itu prinsip saya, yang tempat yang nerima saya dulu ya saya kerja di situ. Ya sambil nyari yang sesuai dengan yang saya inginkan. Nggak milih-milih perusahaan bagus apa nggak milih-milih ya? Yang penting gajinya cocok gitu aja. Jadi iya. ada beberapa kali saya masuk nyebar lamaran gitu, ada beberapa perusahaan yang memanggil saya, ya saya datang kalau gajinya nggak cocok ya nggak bersedia saya. Terus kemudian akhirnya ada yang cocok itu di daerah Perak sana di sebenarnya bukan elektro, lebih ke mesin. Jadi itu industri ini kayak industri mesin pertanian. Jadi sebagai gitu. Apa di sana sebagai salesnya. Jadi tapi harus mengetahui semua mekanismenya kan. Jadi di training di pabriknya juga. Kemudian akhirnya karena dulu di kampus itu saya aktif di divisi ludruk dan cangkruan lagi sama Cak Lontong, Cak Dargombes. Akhirnya saya diajak untuk mendirikan event organizer dan saya keluar dari situ. Berapa tahun itu waktu kerja sebelum keluar itu? Sekitar mungkin 1 tahun lebih mungkin. Ya karena ada tawaran dari teman ngajak kerjasama ya saya keluar. Waktu itu kan masih bujang ya, jadi keluar masuk itu biasa saja. Terus kemudian saya agak lama menekuni di situ, jadi sempat ngisi acara di JTV, terus ngisi beberapa acara di offline juga ya. Sebagai event organizer-nya atau sebagai pemain ludruknya? Event organizer plus artisnya. Jadi pemain terus. Jadi gajinya double. Iya. Jadi saya juga ngadakan event-event kayak nonton bola bareng, event-event kayak perusahaan-perusahaan yang sedang mengadakan ulang tahun perusahaan atau kadang mereka mengundang kita untuk mengatur mengatur seluruh rangkaian acaranya plus memberi ide-ide kreatifnya. Lebih banyak ke situ dulu. Kemudian saya bekerja di Trakindo, ya. Trakindo saya kerja normal lagi. Jadi Trakindo itu perusahaan sole agennya Caterpillar, alat berat. Alat berat. Ya, jadi alat berat, genset itu kan membutuhkan anak teknik kan. Saya cukup lama juga bekerja di situ. Karena dari awal itu sebenarnya saya itu ingin kerja sendiri. Artinya saya memang visinya itu ingin bekerja sendiri gitu loh. Bikin usaha sendiri. Akhirnya ketika ada teman mengajak untuk membuat usaha di bidang training, ya akhirnya saya masuk. Ya jadi akhirnya di awal-awal terakhir itu berapa tahun? 2 tahun. Terakhir itu baru buka. 2 tahun. Tapi ya sambil saya mulai melirik pekerjaan yang ditawarkan teman saya itu.
Ya, sempat overlapping sedikit. Ya, akhirnya saya putuskan untuk mendalami itu training. Jadi salah satu kliennya ITS itu sendiri. Jadi saya juga pernah incas juga di SAC ITS untuk memberi motivasi untuk mahasiswa baru yang mau kerja. Nah, karena mendalami di bidang training, ya, saya kebetulan di lebih ke bagian public speaking waktu itu job desk-nya, karena sudah terbiasa di panggung, ya. Untuk sampingannya, ya itu saya menekuni dunia mengajar. Jadi membuka les privat. Ya. Oh, jadi waktu itu les privat itu hanya sebagai sampingan ya? Pertamanya sampingan, ya. Jadi saya bikin bimbel kecil-kecilan gitu di rumah, sambil kan kalau training itu kan based on project kan. Jadi kontinuitasnya ya tergantung kita terus nyari klien. Jadi saya juga harus punya backup yang penghasilannya itu continue dan yang bisa fleksibel, ya. Itu anak-anak di kelas itu kan bisa misalnya saya lagi training kan mungkin bisa digeser harinya, ya tahu asal dengan kesepakatan, ya. Jadi dari awal saya sudah ngomong kondisi saya itu trainer, saya pas lagi tidak ada job saya bisa ngajar kalian, tapi pada job nanti digeser waktunya kan gitu, ya. Oke, akhirnya ya jalan seperti itu. Jadi sampai les tadi hanya untuk ini ya kebutuhan backup isi gitu waktu, ya, backup. Isi waktu ya. Nah, kabar buruknya atau kabar baiknya, saya itu kok lebih malah backupnya ini berkembang lebih bagus daripada ininya. Maksudnya waktu saya lebih tercurah di bawah dan saya baru menemukan bahwa ternyata saya ini ternyata senang mengajar. Jadi menumpukan hidup saya itu di mengajar itu. Padahal dulu waktu kuliah, menemukan passion saya di situ. Padahal waktu kuliah saya sudah ditawari untuk dijadikan dosen waktu itu, langsung ditunjuk sama Pak Saleh waktu itu, ya. Terus mau disekolahkan lagi dengan syarat harus mau ngajar di Unram waktu itu. Cuman saya menolak, saya nggak ingin Pak jadi dosen. Kelihatannya saya nggak cocok jadi dosen. Maksudnya saya itu pingin lebih suka pekerjaan yang di swasta yang lebih bayangan saya itu lebih dinamis gitu loh. Saya nggak nyadar kalau di dunia pendidikan pun sangat dinamis. Nggak punya kesadaran. Tapi setelah benar-benar ngajar, ternyata ngajar itu menyenangkan gitu loh. Ya, akhirnya saya putuskan untuk menekuni mengajar ini. Cuman dari awal tahun berapa? Sekitar tahun berapa ya, 2004 mungkin. 2004 mulai start menekuni itu ya? Fokus di ngajar. Kalau waktu masih ininya berapa tahun jadi backupnya itu? Sebelum sekitar, jadi fokus? Sebelum fokus ya sekitar 4 tahunan. 4 tahun itu masa penjajakan masih ya? Penjajakan maksudnya saya sudah mulai mengajar sedikit-sedikit, cuman belum fokus gitu lah. Tapi benar-benar itu saya jadikan backup ya sekitar 2 tahun sebelumnya. Jadi memang saya meluangkan waktu khusus sebelumnya kan asal coba-coba ada yang kebetulan ada tetangga yang waktu itu minta tambahan pelajaran dan saya ada waktu luang, why not ya. Jadi di situ saya mengajar ya, tapi nggak fokus gitu ya. Benar-benar saya jadikan sampingan ya setelah 2 tahun sebelum saya putuskan itu. Ternyata enak juga mengajar, asik gitu. Nah, mulai full meninggalkan pekerjaan lain dan fokus ke mengajar mulai tahun berapa itu? Ya sekitar mungkin tahun 2005. 2010-an mungkin ya, saya agak lupa. Itu sudah full pekerjaannya full mengajar ya? Ya, full mengajar.
Jadi itu saya sudah maksudnya enggak bekerja yang lain. Mengajarnya di rumah ya, bukan datang ke siswanya ya. Saya yang waktu masih coba-coba ya ngajar datang ke siswa kan, ke tempat tetangga yang membutuhkan jasa saya. Terus akhirnya ketok keluar. Itu ada yang minta. Jadi di sepulang kerja itu saya ngajar. Oke. Jadi kayak penghasilan tambahan lah ya. Tapi benar-benar saya akhirnya membuka bimbel itu ya 2010 mungkin. 2010. Iya. Mungkin lah ya, saya itu nggak benar-benar mengingat-ingat detailnya, misalnya sekitaran gitulah. 2010 itu sudah fokus bimbel ngajar di rumah ya, bukan lagi datang ke tempatnya mahasiswanya ya. Ada beberapa siswa yang sudah saya anggap seperti kayak keluarga gitu loh. Jadi hubungannya itu sudah terlalu dekat sehingga saya tetap mau datang. Ada yang seperti itu. Jadi ada spesial student gitu. Yang sudah tradisi ya. Oke, waktu itu berarti ngajarnya masih konvensional ya, masih pakai papan tulis atau pakai konvensional ya. Nah, konvensional. Ini. Cuman yang saya datang waktunya harus menyesuaikan saya kan, harus nggak boleh tabrakan dengan yang di rumah tuh. Iya, masalah waktu ya. Masalah waktu, tapi anaknya oke aja ya. Ya kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang, subuh pun pernah loh. Habis subuh saya datang gitu. Jadi pokoknya sesuai dengan Jadi dulu tuh ada problem masalah waktu, di mana waktu itu nggak bisa fleksibel prime time itu kan untuk kita kalau bisnis bimbel itu prime time-nya kan sore jam 4 sampai jam 8 malam tuh. Nah, setelah itu kalau mau ya semonggo. Saya ada waktu, di situ ada waktu, kenapa tidak? Nah, ini yang menarik, yang ingin poin dari wawancara ini adalah bagaimana Anda ini dari cara ngajar konvensional menuju ke cara ngajar online, bahkan Anda sampai bekerja di perusahaan semacam ruang guru gitu miliknya India itu. Mau diceritakan tahun berapa mulainya gitu. Ya, jadi sejak tahun 2015 itu saya sudah ada kayak ada persimpangan jalan gitu ya. Jadi saya ingin mengembangkan bimbel lebih besar, artinya harus ada tempat khusus ya, bukan di rumah lagi, atau mengembangkan secara online. Karena saya sebagai lulusan teknik elektro, tentu saja kan punya pandangan bahwa ini kayaknya mau ada pergeseran. Jadi pergeseran dari offline menjadi online. Bentar, kenapa kok pengembangannya itu ke online, bukan misalnya nyewa gedung kayak Ganesha Operation atau SSC menyewa di pinggir jalan? Sejak tahun 2015-an kan banyak wacana kayak gini. Pemilih moda transportasi terbesar kan sudah bukan pemilik mobil paling banyak, tapi orang yang punya software toh. Ya. Ulangi Pak, ulangi gimana? Pemilih usaha transportasi ya yang berkembang pesat itu bukan yang punya mobil banyak atau punya infrastruktur kendaraan banyak, tapi kan yang punya software. Oh, saat itu ya sudah. Saat itu sudah ada tahun Gojek 2015 sudah ada Gojek, kabar sudah ada Grab. Sudah banyak wacana-wacana seperti itu. Sudah waktu itu sudah ada beberapa bimbingan belajar yang sudah mulai online. Jadi saya bukan yang awal-awal juga, saya juga ngelihat ini arah. Cuman waktu itu kebanyakan kan berbayar. Ya, jadi saya ingin. Contohnya apa? Waktu itu sudah ada Zenius. Jadi murid saya yang nunjukin, Pak Ali, bikin seperti ini loh Pak. Gitu. Jadi ada murid saya, namanya Gagas waktu itu. Ya, entah sekarang sudah lulus atau belum. Itu bilang ke saya, Pak Ali bikin seperti ini loh Pak. Bikin apa? Saya ditunjukin. Dia itu waktu itu langganan Zenius. Berapa langganan itu? Langganannya berapa itu? Waduh saya lupa. Jadi intinya
saya akhirnya tertarik untuk bikin platform mengajar. Cuman di prosesnya apa ya? Saya ingin agar biayanya itu tidak berat, gitu loh. Terus akhirnya pilihan jatuh ke YouTube. Karena YouTube skemanya kan bukan platformnya YouTube. Jadi kita itu tidak menuntut customer kita untuk bayar, tetapi kita bisa iklan, mungkin bisa endorse mungkin ya kalau kita memang sudah punya brand yang kuat. Jadi kita tidak membebankan biaya pada pelanggan, tapi dari sponsor. Itu menurut saya lebih menarik. Akhirnya sejak tahun 2015 saya putuskan untuk bikin channel. Bikin channel ya. Tapi ngajarnya masih tetap offline atau sudah tetap langsung? Tetap offline. Nah, ini yang menarik. Nah, menarik gimana? Dulu kebimbangan saya itu seperti ini. Dulu saya berpikir kalau saya sudah ngajar online, offline saya nggak laku dong. Kan semua orang bisa lihat saya di YouTube. Gitu loh. Benar itu. Banyak itu orang-orang yang, saya pernah wawancara Mas Darbombes ya, bilang begini, Mas, sama nggak niru Cak Lontong dah itu, stand up komedinya direkam, ditaruh di YouTube, akhirnya terkenal, diundang kemana-mana. Loh, kebalik itu. Kalau saya dimasukin video, nanti materi saya, masyarakat sudah bosan, nggak akan mau ngundang saya lagi, mikirannya gitu. Nah, itu enggak juga. Guyonan itu akan terus, kalau memang masih bisa membuat orang tertawa, kan masih dilihat terus. Nah, apalagi nature-nya beda antara hiburan sama pendidikan. Ada plus minusnya kalau pendidikan. Oke, gimana itu kalau pendidikan? Kalau pendidikan itu sekali kita membuat video, selama kurikulumnya belum diganti, selama apa yang kita katakan masih relevan dengan pelajaran sekolah, ya masih ada viewernya. Oh, iya. Nah, itu baiknya. Jadi video saya yang pertama kali saya upload, itu sampai sekarang masih dilihat oleh anak-anak yang SMA kelas 1. Video tentang apa itu? Pertama kali saya bikin video itu tentang vektor. Fisika. Ya, saya menjelaskan vektor, kemudian saya menjelaskan keterlibatan trigonometri. Tahun berapa itu? 2015. Jadi video saya pertama 2015 dan sampai sekarang itu masih dilihat. Nah, itu kabar baiknya. Kabar buruknya, nah, orang mau lihat itu anak yang mau belajar. Dan anak yang mau belajar itu mungkin hanya benar-benar ada kesadaran belajar loh ya. Berapa persen sih dari seluruh siswa? Enggak banyak. Kita bilang 10% aja sudah too much itu. Jadi setuju. Anak itu biasanya lihat video pembelajaran atau apa kalau ada PR. Maunya mereka mengerjakan PR sebisa mungkin video yang dilihat sesuai dengan PR-nya. Jadi kalau mau menggali ilmu mungkin hanya ya kurang dari 10%. Iya. Ya itu kendalanya kalau di niche pembelajaran sekolah. Jadi ya ada anunya lah. Dan itu ada tren-trennya. Besok mau UN gitu bisa 1000% naiknya view. Oh, bener ini. Ada timingnya ya, ada. Timingnya ya. Iya. Kalau nggak ada apa-apa liburan kayak gini ya sepi. Tapi meskipun timingnya itu kan Anda sudah nggak bekerja lagi kan, sudah bentuk video, sudah bentuk mesin, Anda tidur aja itu ditonton enaknya itu, di situ. Enaknya di situ. Cuman algoritma YouTube tidak seperti itu juga. Ya, kalau kita masuk ke YouTube kan harus benar-benar memahami ini ya, cara kerjanya YouTube. YouTube itu tidak ingin tayangannya statis. Selalu memberi kesempatan bagi pendatang baru. Jadi YouTube itu menganak-emaskan video baru selama beberapa hari. Oh, maksudnya menganak-emaskan gimana? Maksudnya menganak-emaskan gimana? Walaupun tidak ada view-nya, itu ditampilkan di depan. Oh, oke. Kecuali dalam beberapa hari sama sekali tidak ada yang tertarik, langsung sudah masuk, terbenam. Nah, video yang sudah mungkin ratusan ribu viewernya, ya itu ya tetap harus punya mungkin semakin tua mungkin syaratnya semakin berat mungkin ya. Jadi kalau video itu tetap ditonton ya terus ditampilkan. Kalau sudah lama nggak ditonton ya turun. Jadi kita juga harus refresh
materi-materi baru atau pendekatan baru. Maksudnya ada harus ada kehidupan di situ. Iya. Seperti itu. Algoritmanya baru. Nah, kapan tahun berapa Anda sudah full online atau Anda katanya pernah ikut sebuah perusahaan dan dibayar per video atau gimana ceritanya itu? Awalnya bagaimana? Sebenarnya ada ruang guru pun pernah menawari saya untuk ngajar di situ, pernah. Tapi sudah kedahuluan sama ada perusahaan asing, ya mungkin sejenis Khan Academy mungkin gitu ya. Itu Academy waktu itu. Cuman saya sempat ngajar setahun lebih di Academy. Ya, maksudnya ngajar di Academy itu gimana ngajarnya? Saya dibayar per bulan. Dan maksudnya cara kerjanya bagaimana? Anda kerjanya seperti cara apa? Kerjanya dia rapi ininya apa. Jadi saya 3 bulan sebelumnya harus sudah bikin rencana kurikulum. Jadi saya 3 bulan ke depan itu ngajar apa. Terus kemudian sampai materinya mereka ngecek ya. Jadi terus kita ngajar itu harus sebelum 3 bulan itu bikin schedule-nya. Jadi kita tidak boleh keluar dari schedule itu. Jadi kita jangan sampai mengecewakan murid ya, kecuali dalam kondisi sangat-sangat urgent. Sangat-sangat urgent, misalnya saya memang benar-benar nggak bisa ngajar, listrik mati atau apa gitu ya. Tapi itu hanya terjadi sekali pada saya selama rentang ngajar 1 tahun. Rutin, real time rutin, dengan siswa setiap hari. Dengan siswa real ketemu time. Gitu. Real time. Siswanya ketemu. Jadi maksudnya ya seperti ini, kayak kita berdua seperti ini. Jadi siswanya dari mana? Siswanya dari mana saja? Dari Indonesia tentu saja. Tapi ada beberapa Bukan Anda yang mencari siswanya ya? Bukan Anda ya? Sebenarnya saya juga dikasih mandat untuk mencari siswa. Dikasih mandat. Jadi ada bonus-bonus kalau siswanya banyak. Tentu saja saya menginginkan bonus itu toh. Terus akhirnya saya juga mengiklankan di channel saya. Bahkan saya iklankan juga di Facebook. Channel saya sendiri belum pernah saya iklankan. Tapi bahwa saya ngajar di situ itu saya iklankan. Jadi untuk menarik, karena di situ rewardnya ya sesuai. Jadi saya iklankan bahwa saya ngajar di sini, silakan ini linknya, ngajarnya online sesuai dengan jadwal yang saya berikan. Jadi ada Academy merekrut sekitar 100 pengajar dari Indonesia. Ya, cuman yang verified itu waktu itu 12. Verified itu maksudnya apa? Verified itu memang benar-benar memang incas untuk ngajar. Yang lain itu kayak memberi materi online gitu, tapi tidak live. Ya, dari materi yang tidak live itu akhirnya kan disaring, mana yang viewernya banyak. Nah, akhirnya yang viewernya banyak itu di-verified untuk menjadi edukator. Anda tergolong yang verified atau yang verified, tergolong verified. Ya, akhirnya begitu saya diverifikasi sebagai pengajar, ya tanggung jawabnya harus memberikan jadwal mengajar. Jadi setiap 3 bulan akan datang selalu sudah harus ngisi kayak chartnya. Jadi kita menggunakan, sebenarnya tidak 100% 100% dari Academy juga softwarenya. Jadi Academy pun kalau ada yang gratis ya pakai yang gratis. Jadi pakai Google Form gitu, ngisi-ngisinya apa. Terus meetingnya pakai Zoom. Kalau meeting itu pakai videonya yang Academy itu direkam enggak? Yang waktu ngajar real time direkam. Nah, itu videonya enggak boleh dimasukin YouTube atau harus miliknya mereka? Nggak boleh, itu milik mereka. Enaknya kan saya mendapat gaji bulanan ya. Nggak enaknya video konten itu jadi milik mereka. Dan saya sebagai pengajar di situ punya tanggung jawab moral untuk tidak bikin konten yang sama di YouTube toh. Walaupun itu tidak tertulis. Tidak tertulis. Cuman saya merasa kalau saya bikin di YouTube kan merugikan perusahaan tersebut. Jadi akhirnya saya karena mengajar SMA di situ saya tahun 2018-2019 fokus yang SMP di YouTube.
Oh, jadi yang di perusahaan itu untuk Saya SMA, ngajar yang di SMA YouTube kan, SMP. akhirnya Ya. saya putuskan di YouTube saya lebih ke SMP sama bikin satu channel lagi SD. Oh. Mulai kapan Anda mau mengajar SMP di YouTube ini? Sebenarnya sejak awal SMP, cuman fokusnya banyak ke SMA, karena anak SMA itu kan Oh. lebih apa ya, aware dengan pelajaran online. Jadi Artinya selambil bekerja di perusahaan itu, Mas Ali juga membuat video untuk SMP yang diupload di YouTube bareng gitu, paralel. iya, bareng. Jadi Oke. saya tidak bikin yang SMA karena ada kayak tanggung jawab moral untuk ini ya, tidak bikin materi yang overlapping kan gitu ya. Oke. Akhirnya saya mencari celah yang tidak saya ajarkan di situ. Saya ngajar di situ, sama saya ngajar bahasa Inggris di YouTube akhirnya. Oh. Ya, jadi saya Ini bikin konten-konten. saya kemarin tanya-tanya ke dosen-dosen yang kok nggak mau memasukkan membuat video, kenapa kok? Alasannya gini, takut kalau salah terekam. Maksudnya dia takut kalau dia ngajarnya itu ternyata, misalnya dia ngajarkan rumusnya misalnya A sama dengan B kali C, ternyata itu salah. Nah, mereka itu takut merekam sesuatu, ditakutkan ketika salah ada rekaman buktinya gitu. Jadi lebih baik Nah, mereka ngajar di papan tulis, ketika misalnya salah, yang tahu hanya mahasiswa yang di kelas itu aja. Jadi nggak ada bukti rekamannya. Itu bagaimana menurut nah pendapat ini Mas? loh, kita kembali pada semangat guru lagi. Jadi eh, guru itu bukan Superman yang serba tahu. Ini harus selalu kita ulang-ulang. Jadi kita memposisikan diri bukan sebagai Superman yang serba tahu. Kita itu, guru itu menurut saya lebih sebagai fasilitator. Guru juga salah. Saya di tengah-tengah ngajar pun sering googling. Tidak semua rumus saya hafal. Tetapi Oke. mekanismenya saya yakin bisa mengarahkan subscriber saya bahwa saya memahami mekanisme kerja suatu bab tertentu. Misalnya saya belajar trigonometri, tidak berarti saya seluruh rumus trigonometri hafal. Dan ini harus apa ya, karakter seperti ini harus kita sounding ke subscriber kita. Kita bukan Superman. Kita akui saja kalau salah. Ya banyak yang mengkoreksi pekerjaan kita kasih ucapan terima kasih. Oh, Kita iya, iya. memberi apresiasi bahwa memang di situ saya terjadi kesalahan. Entah ketidaktelitian, entah itu saya waktu itu miskonsep, ya diakui saja. Toh itu manusiawi. Jadi Iya, kita nggak usah, menurut saya sih, kita nggak usah tampil sebagai Superman yang tanpa cacat. Justru kita hmm. ini adalah manusia biasa yang memiliki niat baik untuk memajukan pendidikan, itu aja. Oke. Kalau Nah, ada ini salah Mak ya itu mohon diperbaiki. nah itu problem pertama. Problem kedua, tidak semua dosen itu pede berada di depan kamera. Nah, Oke, ini anggap memang aja dia orang IT, tahu cara ngerekam, tahu softwarenya apa, punya internet bagus. Tapi kan ada orang-orang yang agak pede, takut di depan kamera. Itu saya lihat ada di negara tertentu, misalnya Maroko itu orang-orang itu nggak mau wajahnya itu masuk ke ditampilkan internet. gitu ya. Nah, Masuk ke internet itu jarang, nggak mau. Itu nggak tahu itu culture-nya atau apa. Atau mungkin di Indonesia sendiri ada ajaran tertentu, misalnya yang beberapa itu aliran-aliran itu kan nggak jangan sampai fotonya kelihatan di medsos. nah itu. Itu bagaimana menghadapi itu di daerah tuntutan kita harus membuat kuliah online atau pengajaran online begini? Kalau masalah keyakinan, belief saya nggak bisa apa-apa. Ya, jadi saya juga punya keyakinan kan gitu ya. Jadi asal niat kita baik, ya, ya kalau video kita baik dan bisa membuat banyak orang terbantu kan, mungkin itu juga ladang amal kalau kita dalam konteks ibadah kan ya. Jadi itu mungkin ya apa ya, jejak kita di dunia digital. Kalau mau menampilkan kepedean, membuat orang yang Kalau sebelumnya, fokusnya pada kepedean itu ya praktis make perfect. Jadi eh, tidak mungkin kita bikin sesuatu langsung sempurna. Kita itu melalui oke, proses. Yang proses. penting segera dimulai saja. Oh, sudah Ya, dimulai.
ada quote yang sangat bagus dari mendiang Bob Sadino kalau nggak salah ya. Rencana bisnis yang paling bagus adalah rencana bisnis yang dilakukan. Iya, iya, iya. Jadi kalau sekedar rencana itu ya, jadi gini loh, kita juga harus siap belajar. Kita belajar itu masukan bisa dari mana saja, termasuk dari subscriber kita. Jadi mungkin ngomongnya kecepatan, editingnya kurang bagus, atau kualitasnya ini, itu pasti banyak masukan-masukan nanti. Asal kita menerima masukan itu dengan lapang dada, dengan positive thinking, itu ya kesempatan untuk berkembang. Jangan sampai kita dikasih masukan, dianggap sebagai kritikan yang mencela, terus kita membalas dengan, kamu sudah tak bikinkan. Nah, itu malah. Nah, itu sifat kadang pertama kali orang yang belum pernah online, terus merasa video saya ini bermanfaat, orang semua harus memperhatikan, kok sampai hari ini kok nggak ada yang view, mahasiswanya sendiri aja nggak mau lihat, kan gitu kan, terus sakit hati, akhirnya nggak mau lagi bikin video. Nah, itu yang memang di dunia kita harus memahami ini juga, memahami karakter dunia maya juga. Jadi kita bikin materi bikin materi pembelajaran online itu tidak hanya menguasai materinya. Kita harus menguasai apa keinginan pasar. Jadi kita harus belajar di situ kan. Jadi bukan sekedar ahli dalam bidang tertentu ya, jadi kita juga harus tahu pasar atau media-media apa gitu ya. Terus kita juga harus tahu target market kita siapa. Kalau target marketnya misalnya dosen yang sudah profesor gitu ya, yang dia ngajar dengan cara apapun pasti disukai banyak orang, mungkin dia nggak usah perhatikan, nggak masalah. Atau kalau memang dia sejak awal itu mempunyai karakter judes misalnya ya, saklek gitu ya enggak apa-apa. Mungkin ada orang-orang yang mencari pengajar yang nggak cengengesan misalnya, yang fokus to the point. Jadi menurut saya nggak ada yang nonton itu bukan karena kualitasnya bagus, karena orang yang cocok belum menemukan konten itu. Nah, akhirnya apa? Ujung-ujungnya harus ada proses marketing. Nggak bisa kalau enggak. Proses marketing bisa share, bisa. Ya memang kita harus menjual diri. Tanpa kita share produk kita, tanpa kita menjual produk kita, siapa yang tahu? Siapa yang tahu, iya. Iya, sebenarnya dosen dalam kondisi. Tapi kenapa ya guru atau dosen itu perlu menjual produknya? Kenapa dia saya cukup di kampus saja juga digaji, atau saya cukup di SMA saja sudah ada yang gaji gitu loh. Kenapa kok harus perlu menjual produk ya kira-kira? Ya lihat-lihat kalau di dunia sosial media, apalagi yang base iklan seperti saya, ya kan tujuan bikin video kan harus dilihat banyak orang. Tentu orang dalam tanda kutip yang kita target. Ya, jadi niche itu nggak harus pelajaran sebenarnya. Di YouTube itu apapun dan ada target marketnya. Dan kita harus tahu produk kita apa, target market kita apa, terus strateginya agar dilihat oleh potensial viewer kita itu bagaimana. Ya memang harus ada planning. Dan proses itu kita evaluasi terus. Ya, jadi banyak pendekatan-pendekatan, banyak, dan kita memang harus harus berusaha agar kita itu muncul. Mungkin Instagram, yang suka pakai Instagram, mungkin melalui TikTok, mungkin melalui media-media lain yang menggeret orang untuk tahu konten kita. Kalau seorang guru atau dosen itu niatnya bikin video itu bukan untuk bukan untuk dilihat selain dari siswanya gitu, apakah masalah apa enggak ya? Misalnya, ini saya buat hanya untuk yang mengambil mata kuliah saya, hanya untuk ngambil kelas saya, itu bagaimana seperti itu? Bisa juga ya. Di YouTube sendiri ada option untuk disimpan sendiri, ada option private. Ya, jadi option private itu adalah untuk hanya orang-orang yang memiliki link yang bisa melihat video itu. Jadi YouTube ini kan kayak hard disk besar gitu kan, search engine. Jadi kita misalnya ingin agar video kita itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki link saja, bisa. Bisa. Artinya kan dosen tersebut atau guru tersebut boleh dong saya bikin video bukan cari keuntungan, bukan cari
bukan mau dilihat orang supaya dapat iklan, tapi memang dia niatnya hanya supaya dilihat sama mahasiswanya aja gitu, bisa? Boleh, kenapa tidak? Artinya dia sekali ngajar untuk seterusnya. Jadi ya persiapkan presentasi yang bagus dengan alat yang bagus, kondisi yang fit, dia mengajar perfect, ya sesuai dengan yang diinginkan, diupload ya. Kalau YouTube kan gratis. Ya, gratis. Ya, nanti mahasiswa yang ambil mata kuliahnya bisa kasih linknya. Lihat video ini, setelah itu kuisnya ada di grup WA misalnya. Bisa. Jadi orang lain nggak bisa lihat, misalnya itu dirahasiakan. Ya, karena mungkin tujuan lah kalau semua lah kuliah nggak bayar lah, kan gitu khawatirnya kan gitu ya. Bisa ada skenario seperti itu bisa. Oke. Terus ini saya lihat sosial media Mas Ali ini pernah dapat button YouTube, apa istilahnya itu? Apa Mas namanya? Play button. Play button, silver ya. Silver play button. Nah, itu apa itu? Terus kenapa kok bisa dapat itu, Mas? Itu apa itu? Silver play button itu adalah kayak reward dari YouTube untuk kebanggaan saja sebenarnya ya. Reward? Itu syarat mendapat reward bagaimana itu? Syaratnya ada 100.000 subscriber. Kalau kita sudah 100.000 subscriber, kita bisa klaim reward itu. Terus kalau sudah 1 juta subscriber, ada namanya gold play button. Kok bisa dapat sampai 100.000 subscriber? Gimana caranya, Mas? Itu berapa video itu yang sudah dibuat oleh Mas Ali? Saya dapat itu sudah membuat 7.000 video. Oh iya. Mulai dari 2015 sampai sekarang ya? Ya, saya mendapatkan itu gini ya. Di YouTube itu kita grafiknya itu kan selalu kayak eksponensial gitu ya. Grafik dari subscriber itu. Jadi di awal-awal bikin channel dapat 1 subscriber per hari itu sudah bersyukur sekali ya. Terus kemudian bulan kedua mungkin bisa perharinya 2 subscriber. Bulan ketiga mungkin 3 subscriber dan seterusnya. Jadi jangan berharap bikin channel langsung ada 100 subscriber gitu ya. Ya di awal-awal pertama kita bikin langsung 100 sih. Tapi teman-teman kita sendiri, ya kita harus memanfaatkan itu. Jadi memanfaatkan jaringan pertemanan. Jadi harus gitu. Agar paling tidak ada subscribernya, ada yang nonton. Kita memanfaatkan saudara kita, teman kita, siapapun yang kita kenal untuk kita share, aku bikin ini loh. Memang harus menjual diri dari awal. Dari awal harus gitu. Kalau dosen itu kan bisa memanfaatkan mahasiswanya, guru bisa memanfaatkan siswanya. Kalau saya, itulah. Makanya ini mau saya bahas ini. Ini Mas Ali ini bukan guru, bukan dosen, tapi video ngajarnya sudah 7.000 dan sampai 100 subscriber. Itu niatan apa yang dibalik itu? Apakah hanya sekedar finansial atau punya suatu misi khusus atau bagaimana? Kan Anda tidak punya siswa yang fix ya, tidak punya siswa yang rutin ya. Tiap semester atau tiap tahun tidak punya siswa yang rutin, tapi kok masih mau mengajar, ini yang perlu saya mau ungkap ini, bagaimana Mas? Itu sebenarnya ini belum pernah saya ceritakan ke orang ya, ini di dalam hati saya saja. Jadi gini loh, kecuali istri saya mungkin pernah saya ceritai. Jadi saya sejak kecil itu selalu mikir orang bermiliar-miliar ini, terus saya di antara orang sekian banyak ini apa ya, maksudnya masa saya hidup sebentar terus mati gitu aja. Jadi kayak saya ingin meninggalkan sesuatu. Saya lihat ada tokoh yang dikenal, ada yang tokoh yang ya hidup hanya untuk kayak hidup terus baru hilang gitu kan. Saya ingin agar saya itu memiliki sesuatu yang bermanfaat, yang terus menjadi legasi saya bahkan setelah saya tidak ada sekalipun gitu loh. Jadi saya ingin meninggalkan sesuatu lah. Dan saya tidak pernah tahu apa itu. Akhirnya saya menemukan mungkin ya dengan jalan menjadi YouTuber ini adalah sesuatu, saya bisa memberikan sebuah peninggalan lah. Ya, bahwa ada pengajar dulu, materinya adalah seperti ini dan sampai sekarang mungkin masih jadi ya kayak harimau mati, saya ingin meninggalkan belang lah. Oke, ya benar-benar juga ya. Jadi kalau misalnya Mas Ali sudah tua, sudah rapuh, tapi
videonya masih muda, masih brengosan, Masih gitu. muda, masih kuat iya. ngajar gitu. Padahal Ya, waktu posisi itu sudah sepuh gitu ya. sudah Iya, sepuh. iya, iya. Jadi saya ingin meninggalkan sesuatu lah. Intinya gitu. Jadi apa itu ya mungkin ya ini apa ya saya skill mengajar itu yang saya berikan. Kayak trigonometri mungkin sampai 500 tahun yang akan datang masih masih relevan mungkin. Kayaknya bener masuk akal. Iya. Kan gitu. Iya, iya. Berarti niatnya itu Mas ya. Jadi niatnya pengen Niatnya meningkatkan. itu selain ya tentu saja ada motif finansial pasti tidak bisa dipungkiri karena saya harus berpenghasilan toh. Ada Mas, keluarga, ada. satu hari itu bisa bikin berapa video Mas? Itu mengajar atau berapa atau gimana? Kok bisa sampai 7.000 video Mas ya? 7.000 lebih, mungkin sampai 7.000 7.200 sekarang. video itu per hari bikinnya atau seminggu sekali atau berapa hari sekali? Setiap hari, karena mengajar itu passion saya. Jadi kayak sehari nggak bikin itu sebenarnya apa ya? Masalah waktu. Jadi saya itu selalu kayak kehabisan waktu untuk waktunya istirahat. Ya namanya passion itu enaknya di sini. Dulu saya itu gamer dan saya nggak bisa nggak bisa mungkin sehari tanpa ngegame nggak bisa. Sejak kuliah. Ya. Cuman game apa waktu itu? Waktu kuliah Age of Empire. Mungkin anak seangkatan saya tahu ya. Terus habis itu Dota. Ya, Dota itu sampai sekarang pun masih eksis. Nah, YouTube ini benar-benar bisa mengalihkan kesenangan saya. YouTube ini menyenangkan masalahnya. Jadi setiap hari itu ada yang baru, ada kayak kita kayak bermain juga. Jadi mewakili passion saya untuk bermain juga. Jadi banyak di YouTube itu ya kita dapat hiburan, dapat penghasilan. Karena memang saya suka gitu loh. Beda mungkin kalau bikin channel itu hanya pure ingin penghasilan, beda. Tapi karena di situ ada kecintaan, ya seneng rasanya kalau saya bikin video, terus kemudian ada siswa yang terbantu dengan video kita itu, ya itu rasa senangnya itu kayak kita bikin status di Facebook terus di like dan di komen. Sama. Iya. Jadi istilahnya apa ya, kebutuhan serotonin saya harian itu bisa saya dapatkan dari situ. Iya. Kita kan perlu motif gitu iya, kan. Perlu motif. Berapa Mas? Berapa video bisa create satu hari? Rata-rata atau akhir-akhir ini? Dulu saya bisa sampai 20 video per hari. Karena saya bahasnya per soal. Dulu? Iya dulu. Satu tahun soal. Berapa itu? Tahun berapa dulu itu? Tahun sekitar 2016-an mungkin. Wih, per soal, bisa. Jadi 20 soal ya, 20 berarti video. Cuma 20 soal, pada intinya cuma 20 soal. Kalau sekarang saya bisa bahas sama 80 soal, tapi cuma 2 video. 2 video, oke. Alasannya ada. Itu jadi, sebelum COVID-an ya, sebelum ya. Sebelum work from home itu sudah Anda sudah benar-benar sudah work from home online beneran ya. Iya. Fokus, memang inti kunci dari pembelajaran online yang seperti kayak YouTube gratis seperti ini ya konsistensi. Ya. Kalau nggak konsisten gimana Mas? Kalau nggak konsisten kita akan rating kita di search engine buruk. Jadi mending setiap hari bikin satu video selama 20 hari daripada satu hari bikin 20 video, habis itu 20 hari tidak ada aktivitas. Aktivitas kita, nge-reply komen, segala satu itu berhubungan dengan rating kita. Nah, kebetulan saya senang mantengi channel. Jadi setiap hari bangun tidur yang saya lakukan apa? Lihat analitiknya apa. Jadi banyak sekali kayak hutan belantara gitu, banyak sekali hal yang kita pelajari, bahkan tiap hari itu ada masukan-masukan baru, ada hal baru tentang bagaimana kita bisa meningkatkan SEO kita. Iya. Itu loh. Nah, sekarang masuk ke COVID, Mas. Jadi sebelum COVID dengan sesudah COVID nggak ada masalah ya, kayak nggak ada drastis ya. Kan orang-orang kan kalau guru-guru, dosen-dosen itu bingung. Sebelumnya offline, habis itu mahasiswanya disuruh di rumah, wah,
bingung, ada yang nggak siap softwarenya, ada yang nggak punya Zoom, ada yang nggak tahu caranya. Itu kalau Mas Ali bagaimana antara sebelum dan sesudah COVID ini? Kalau saya di channel Inside Chamber sendiri tidak ada masalah, justru cenderung naik kan, akhirnya banyak orang di online ya. Ya, tapi ya habis. Cuman kan di YouTube pelajaran itu kan apa ya, kayak karakternya sudah terbaca. Jadi akan banyak lihat kalau memang ada proses belajar mengajar. Kalau sedang tidak ada seperti ini pasti turun. Ya, walaupun penurunannya tidak sebanyak kalau tidak ada euforia online seperti ini. Tapi ya pasti cenderung turun karena sekarang ya kita lihat aja, anak itu pasti lebih suka hiburan daripada belajar toh. Saat tekanan pembelajaran di sekolah juga kurang. Nah, ini untuk membantu guru-guru dan membantu mungkin siapa saja yang ingin di online, saya membuat channel baru khusus bagi pengajar atau siapapun yang ingin belajar online. Jadi saya bikin Inside Chamber Creator. Jadi apa ya? Saya ingin berkontribusi juga lah. Berarti ini tujuannya untuk para guru ya, bukan untuk para siswa ya? Tujuannya lebih pada para guru. Para guru atau para siapapun yang ingin memperoleh penghasilan secara online. Jadi banyak sekali, bukan hanya pengajar, ya, celah yang bisa diambil di YouTube. Kayak saya karena ini lagi COVID, saya terpaksa melakukan banyak hal sendiri, seperti motong rambut anak saya sendiri, bersihkan AC sendiri. Kalau dicek di YouTube, membersihkan AC banyak YouTuber yang bikin itu dan viewernya banyak dan itu bisa menghasilkan rupiah juga. Jadi apapun, saya kalau membantu istri saya masak, yang pertama kali saya lakukan ya googling, kalau enggak di YouTube. Saya pingin masak ini, kayak jangan asem style Jakartaan misalnya, beda kan dengan jangan asem Surabaya. Nah itu dia di YouTube ada. Nah itu adalah opportunity bagi siapa saja yang mau sebenarnya, dan semua orang punya keunikan dan punya pasarnya sendiri lah, itu enaknya. Dan saya membantu untuk meyakinkan potensi itu sambil cara-caranya, mekanismenya seperti apa saya bikinkan di Sudah banyak Mas Creator. Subscribernya untuk yang guru-guru ini, yang channel yang belum banyak, baru saya bikin waktu COVID itu ada, baru saya bikin dan sekitar 200 atau mungkin 300-an subscriber baru. Berarti cuman untuk masalah membuat video tidak ada perubahan Mas ya, antara sebelum COVID dan sudah COVID sudah terbiasa memang ya? Saya malah ada bedanya gini, bedanya sebelum COVID saya ada kelas offline. Ya. Jadi masih ada kelas offline, masih ketemu sama siswa saya di bimbel saya. Setelah COVID 100% online. Jadi semua murid saya yang les ke saya ya saya layani plus online. Jadi ngajarnya lewat online ya? Online, banyak sekali banyak sekali software yang bisa kita gunakan, termasuk Zoom ini ya, Zoom, ada Discord, dan itu cara-caranya juga saya jelaskan di ini di YouTube channel saya. Ya, jadi mungkin ya, dan itu saya share di grup-grup guru. Ya itu saat kita membuat sesuatu yang baru kita harus memasarkan. Dipasarkannya kemana ya, grup-grup guru atau teman yang sekiranya membutuhkan pembelajaran itu. Mas, pertanyaan terakhir. Saya minta prediksi Mas Ali ini nanti ke depan setelah COVID ini. Itu pendidikan itu seperti apa Mas? Maksudnya cara ngajar itu seperti apa menurut Mas Ali nih? Menurut prediksinya Mas Ali? Kalau menurut prediksi saya, ya intinya sekolah offline atau kampus online tentu saja tidak mungkin tergantikan karena kebutuhan anak-anak itu bukan hanya ilmunya, sebenarnya butuh kongko-kongkonya, butuh ketemu sama orang, butuh sosialisasi, tidak bisa tergantikan. Cuman dengan adanya COVID ini mengakselerasi anak yang sebelumnya tidak melirik cara belajar online jadi melirik. Jadi nanti online dan offline akan, yang jelas online ini sangat terdorong sekali online itu dengan adanya COVID.
anak yang sama sekali tidak pernah lihat pembelajaran online jadi lihat, dan itu bisa keterusan. Ternyata enak, ternyata gratis, enak, iya. ternyata bisa membantu. Ya, offline pun tentu saja tidak bisa. Jadi mereka itu karakter anak itu kan sosial. apa ya? Sosial. Kita makhluk sosial. Jadi atmosfer belajar itu memang harus diciptakan, dan itu bisa ya di kayak sekolah. Kecuali ada mungkin ya sekitar, saya sejak awal bilang ada 10% anak, sekitar menurut pengamatan saya sih, mungkin sekitar 10%, saya nggak pernah ngitung ya, ini hanya bayangan saya, mungkin malah kurang, yang sudah memang punya passion belajar, sudah mencari-cari. Sekarang gini aja, di kampus atau sekolah itu kan ada perpustakaan. Ya, berapa persen sih anak yang ke perpustakaan itu aja dijadikan patokan? Nggak banyak. Nggak banyak. Jadi walaupun mereka nggak bisa apa-apa, nunggu catatan teman. Padahal di perpus ada. Nggak akan mencari di perpus. Ya, tapi nyarinya ada lama, juga. Mungkin nyarinya lama, katalognya susah nyarinya. Mungkin. Ya, atau itu males, satu. Kedua ya memang belum ada minat belajarnya itu masih kurang. Saya lebih ke sana sih, minat belajarnya yang kurang. Asal mau gitu kan ada. Nah, ini dengan adanya COVID ini terbantu, tapi ya tetap tidak bisa menggantikan menurut saya. Oke, berarti artinya nanti setelah COVID pun anak-anak tetap masuk sekolah, masuk ke kelas, masuk ke sekolah. Tetap. Tapi sebelumnya yang nggak pernah online, akhirnya ada yang online gitu ya? Iya, jadi pembelajaran online akan sangat terekspos, sementara yang offline nggak bisa diganti. Nggak bisa. Baik Mas Ali, terima kasih. Pertanyaan sudah habis. Ya, terima kasih kembali. Atas informasinya, semoga bermanfaat untuk yang melihat video ini. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas Mas Ali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.